Dan PDI yang semula ini terganjal akhirnya memilih untuk mengajukan pasangan dua kadernya sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. Nah, sementara itu Partai Gerindra juga mencabut beberapa rekomendasi bakal calon kepala daerah dan juga menggantinya dengan yang lain. PKS lain lagi, Ahmad Saiku dan juga Ahmad Saiku yang sempat hilang dari radar akhirnya juga maju dalam bakal calon kepala daerah di Provinsi Jawa Barat. Apakah bongkar pasang ini tentunya bisa menghadirkan pemimpin yang kompetitif dan juga berkualitas? Misteri Injury Time pencalonan bakal calon kepala daerah akan kita kupas dalam dialog Fokus Terkini malam hari ini dengan judul Bongkar Pasang Pilkada 2024. Kali ini bersama saya Ardianto Wijaya sudah hadir sejumlah narasumber di malam hari. Kita akan sapa satu persatu tentunya yang tadi juga mengikuti dinamika yang terjadi di beberapa provinsi dan juga kabupaten kota. Saya akan sapa terlebih dahulu karena ada dua Jaya di sini. Mas Jayadi Hanan di sebelah kanan saya, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Mas Jayadi, terima kasih hadir malam hari ini. Salam sehat. Jaya 1, Jaya 2. Jaya 1, Jaya 2 sebutannya. Oke. Dan juga di sebelah kanan saya ada politisi PDIP, Mas Aryo Seno Bagasgoro. Terima kasih Mas Seno sudah hadir malam hari ini. Selamat malam. Dan juga di sebelah kiri saya ada Bang Immanuel Ebenezer, politikus Partai Gerindra. Manuel, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Baik. Dan juga Bang Dev Laksono, Ketua DPP Partai Golkar sudah hadir. Bang Dev lama sudah nggak mampir ke Fokus Terkini, ada yang mampir juga. Terima kasih sudah hadir. Dan juga Mas Ahmad Fathul Bari, Wakil Sekjen PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Mas Fathul, Assalamualaikum, selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari. Yang pertama saya akan tanyakan ke Bang Dev. Bang Dev, ini kan Ridwan Kamil yang diusung, Kang RK begitu, dalam koalisi Kim Plus akhirnya juga mendaftarkan ke KPU. Optimisme dari Kim Plus untuk kemudian menangkan, karena memang calonnya dari Mas Seno diusung kan ada yang sudah belum ada panggilan ini ya dari Mas Pram dan juga pakar boleh. Pakar boleh begitu. Semua boleh. Kalau Ridho kan ini optimisme seperti apa? Melawan pakar. Sangat optimis. Sangat optimis. Sangat optimis ya. Kita yakin dengan pengalaman dua tokoh tersebut yang kita calonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pak Ridwan Kamil pengalaman memimpin Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Lalu Pak Suswono pengalaman politiknya begitu panjang, termasuk sempat menjabat sebagai menteri di kabinet SBY 2 ya. Jadi kita yakinlah bahwa dua tokoh figur ini bisa menggait massa, ditambah juga mesin politiknya ini terus kita jalankan, kita aktifkan. Ini saya bicara Golkar aja dulu deh ya, saya nggak bisa bicara yang lain ya. Kita Golkar aja dulu, itu para caleg-caleg ya yang terpilih atau tidak terpilih itu semua ditugaskan kembali untuk menghidupkan kembali mesin-mesin politiknya, baik para relawan-relawannya, terus juga sistem lapisan-lapisan yang mereka bina dan mereka bangun, dan ini juga sekaligus untuk mengetes kembali untuk persiapan mereka maju di 2029 nantinya. Oke, ini kan masih berbicara terkait dengan Jakarta begitu Bang Dev. Apalagi pasangan yang diusung Pramono Anung dan juga Rano Karno ini kan, Rano Karno kan berbasis putra Betawi asli begitu. Apakah ada kekhawatiran terkait dengan putra Betawi yang maju dalam kontestasi Jakarta ini? Ya, kalau di Jakarta ini kan kota ini sangat dinamis ya. Terus kita lihat Presiden Jokowi ketika maju pertama kali di 2012 ya. 2012 kan juga baru dari Solo. Dari Solo berhasil mengalahkan incumbent Pak Foke yang sudah mengakar selama puluhan tahun di DKI. Maju periode kedua. Dia Pak Foke maju periode kedua kalah dengan pendatang baru. Ya, jadi kita lihat bahwa masyarakat Jakarta ini sangat kritis dan juga sangat melihat merit sistem dibanding dengan hal-hal yang lainnya. Jadi tidak ada kekhawatiran terkait dengan putra daerah yang akan maju dalam kontestasi begitu ya? Tidak. Oke. Nah, terkait dengan putusan MK 60-70 yang tentunya membuka nama lain untuk kemudian diusung oleh PDI Perjuangan. Tanggapan dari Kim Plus sendiri seperti apa? Ya, kita terus solid lah kita, dan juga kan semua nomenklatur lagi, semua calon-calon yang kita gelontorkan itu kan ada yang juga bareng PDI. Contohnya di Banten, gitu ya, di beberapa daerah lain juga ya ada juga yang sama. Jadi ya ini kita sesuaikan lah dengan kondisi masing-masing, karena ada total kan 500 berapa ya? 540-an ya? 545 sekian. 540 sekian daerah lah ya. 550 lah katakanlah, 550 daerah seluruh Indonesia. Memang
pasti ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi kan tujuannya itu satu, untuk merenggut kemenangan agar pemerintahan dari pusat hingga daerah itu semua bisa inline dengan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Itu harapan dari Kimples sendiri begitu ya. Tentunya. Bang Noel masih terkait dengan Jakarta yang masih menjadi manat begitu. Artinya ada strategi sendiri yang kemudian akan disusun untuk kemudian mungkin bisa mengalahkan juga Mas Pram dan juga Rano Karno begitu, atau seperti apa Gerindra? Ya kalau Gerindra fokusnya adalah bagaimana memenangkan Kang Ridwan Kamil ya, dengan program-program yang sudah ada di atas meja Pak Prabowo. Kemudian apalagi pemerintahan Prabowo Gibran ya, pemerintahan kelanjutan ya. Jadi kita fokusnya bagaimana bisa melanjutkan program yang sudah ada atau yang pernah sedikit terlewati. Gitu. Jadi Kimples atau khususnya di Gerindra, persis apa yang disampaikan Bung Dev tadi ya, kita lebih fokus untuk memenangkan Kang Ridwan, tidak ada fokus ke lain-lain. Kemudian ada Pramono Anung dan Rano Karno, ya kita senang. Artinya ada demokrasi itu benar-benar hadir. Kan selama ini kan dinarasikan seakan-akan ada pembajakan demokrasi dan sebagainya. Artinya dengan keputusan MK kemarin kan terjawab bahwa ya ternyata tidak ada. Tidak ada pemborongan khusus begitu semua partai kemudian. Artinya gini, narasi-narasi yang sesat itu ya sudah kita sudahi dong, kita hentikan. Jangan karena tidak puas kemudian mengorkestrasikan, wah mahkamah kalkulator lah, mahkamah keluarga. Nah kemarin dengan keputusan MK kemarin, ternyata apa? Nggak ada. Cukup mengagetkan artinya putusan MK kemarin. Harusnya mereka yang mengorkestrasi itu minta maaf ke publik. Karena mereka melakukan kesesatan opini. Dan itu juga bentuk kejahatan terhadap demokrasi. Kita senang dengan kompetisi yang hari ini sudah hadir, dengan keputusan yang cukup luar biasa ya. MK memutuskan itu, menurut saya ada keputusan yang sangat luar biasa dan kita menghormati, khusus dari Gerindra, apalagi Kimples ya bro ya. Kita sangat menghormati sekali keputusan MK dan kami menganggap bahwa ini keputusan sangat demokratik. Jangan lagi dihina-hina lembaga hukum ini karena ketidakpuasan politik. Gitu. Tapi kan sempat ada upaya begitu dari Balik, dari DPR untuk kemudian ya itu kan biasa, itu kan mekanisme, kan itu hal wajar mekanisme gitu. Di Balik itu hal yang biasa, itu bukan hal yang tergesa-gesa. Apalagi Pak Dasko sebagai pimpinan dewan ya itu saya rasa nggak ada yang kesannya gimana gitu. Jadi ya saya rasa sudah hentikan narasi-narasi yang kotor dan picik itu agar demokrasi kita ke depan itu lebih berkualitas. Jangan karena kita tidak dalam ruang kekuasaan terkesan mau tereliminasi dari kekuasaan, kemudian mengorkestrasikan dengan nada-nada yang secara politik sinisme. Kenceng loh bang demonya bang kemarin. Ya nggak apa-apa, bagus, nggak ngaruh, emang ada pengaruhnya. Dan ya maaf, saya juga baru kali ini, kita nih lahir dari rahim gerakan mahasiswa. Nggak ada sejarah gerakan mahasiswa itu bicara tentang pilkada. Ya kan bro? Baru kemarin tuh ada undang-undang perampasan aset, hukuman mati, kemudian undang-undang pembuktian terbalik. Kenapa mahasiswa tidak fokus pada hal itu? Atau jangan-jangan dari salah satu mahasiswa itu pengen jadi kepala daerah? Ya bagus, nggak apa-apa. Atau jangan-jangan keluarganya juga calon, nggak apa-apa. Orang Golkar, Gerindra atau semua partai PDIP membuka kok ruang untuk siapapun mencalonkan. Gitu. Baik. Jadi menurut saya ya sudah, kita hari ini sudah ada ruang yang kita sepakati, jangan dilanggar lagi nantinya. Jangan disabot lagi nanti ketika berkuasa. Gitu. Golkar, Gerindra tidak akan pernah melanggar komitmen itu. Gitu. Jangan lagi dikhianati komitmen yang sudah terbentuk. Hanya persoalan kekuasaan. Oke, baik. Ya, saya langsung ke Mas Eno. Mas Eno, ini kan yang mengagetkan adalah tadi tiba-tiba muncul lah langsung mendaftar ke KPU DKI Jakarta pasangan Mas Pram dan juga Rano Karno. Artinya bagaimana restu dari ibu yang kemudian pada akhirnya muncul dua nama begitu? Kalau kemarin kan memang Mas Anies sempat digadang-gadang bersama dengan Mas Rano Karno, pada akhirnya mungkin ini ada pertimbangan khusus begitu, apa kemudian? Ya oke, jadi gini Mas Jaya, saya rasa di PDI Perjuangan tidak pernah ada perubahan sikap. Dalam proses kita menjaring nama, itu memang menjadi satu hal yang natural kalau kita membuka ruang komunikasi dengan tokoh manapun. Termasuk nama Pak Anies yang diusulkan oleh DPD partai ke DPP. Jadi ruang komunikasi itu terbuka.
kami tentu memiliki mekanisme internal. Siapapun yang tertarik untuk bergabung dengan PDI Perjuangan sebaiknya menghormati mekanisme internal itu. Nah, itu terjadi kemarin dengan Pak Anies, fit and proper, kita ngobrol, ketemu dengan DPP, komunikasi terjadi. Tetapi di ujung dari awal kita sampaikan bahwa komitmen PDI Perjuangan di dalam pemilu kali ini adalah menunjukkan bahwa kita partai ideologis yang memberikan ruang terhormat bagi kader untuk bisa berkontestasi di pilkada. Ini sikap politik. Dan itu disampaikan oleh Ketua Umum berulang-ulang bahwa prioritasnya harus bagaimanapun punya nilai-nilai yang diusung oleh PDI Perjuangan. Sesuai dengan ideologi PDIP, begitu? Iya, sehingga artinya kesimpulan dari keputusan yang kami ambil hari ini itu adalah keputusan atau akumulasi keputusan dari prinsip tersebut. Ini membuka ruang yang bagus. Buat saya putusan MK terakhir itu membuka setidaknya dua impact ya kepada pilkada kita yang kemarin sempat terkesan kaku dan panas ya. Buat saya dua. Yang satu adalah kemungkinan bagi setiap partai untuk mencalonkan kader terbaiknya di banyak daerah. Tidak hanya kami, di Jakarta setidaknya 8 partai yang bisa mengusung calonnya sendiri. Dan itu satu hal yang bagus. Kami mengambil sikap mengusung Mas Pram dan Pak Rano. Dengan segala resiko politiknya, dengan segala kemungkinan-kemungkinan kita mengambil keberanian untuk mengusung kader sendiri. Partai-partai lain pun meninggalkan nama-nama lain seperti halnya Mas Anies tadi, lalu juga Ahok juga, dalam yang elektabilitasnya juga tinggi. Betul, dalam perspektif tertentu berpihak kepada nalar kualitatif seperti ini, itu suatu keberanian. Dan kami mengambil keberanian untuk membuktikan itu. Karena bagi kami berpartai itu sustainability panjang, bukan hanya sprint, lari sprint saat pilkada, tapi ini seperti maraton. Tapi tidak ada hitung-hitungan begitu. Oh ada, elektabilitas pasti. juga harus dipertimbangkan. Begitu. Kalau kita lihat misalnya, nama Pak Andika beberapa bulan lalu itu tidak masuk sama sekali di radar survei di Jawa Tengah. Tapi setelah kita spill misalnya, kita jangan-jangan PDI ke Pak Andika, namanya langsung melejit. Bahkan ini sangat kompetitif dan mengungguli banyak nama di Jawa Tengah yang awalnya nama beliau nggak muncul. Jadi kita duga jangan-jangan di Jakarta pun nama Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno belum dominan di dalam survei karena memang belum terbaca. Saat kami sudah mengumumkan calon, mendaftarkan secara resmi, ini kita akan lihat nanti hasil surveinya. Ini karena berulang kali pengalaman politik PDI Perjuangan mengusung calon yang elektabilitasnya itu rendah, pada saat diperjuangkan bersama-sama dengan seluruh mesin, ternyata melejit tinggi. Nah, jadi ini salah satu implikasi yang saya sebutkan tadi. Implikasi kedua, Mas, dari putusan MK terbaru, itu adalah terbukanya kemungkinan kerjasama politik antara partai-partai yang berasal dari kerjasama politik berbeda pada saat Pilpres. Seperti kami dengan Golkar di Banten, kami dengan Gerindra itu juga banyak. Meskipun balik arah ya Golkarnya ya begitu. Meskipun ada dinamika itu yang karena semuanya terjadi demikian cepat kan. Ini lebih Game of Thrones dari Game of Thrones lah kita lihat pemilu sekarang ini kan. Tetapi artinya ada terbuka ruang untuk berkomunikasi dan bekerja sama secara politik dan itu mengembalikan kitoh demokrasi kita ke roh kompetisi yang sehat. Jadi buat saya ini satu hal yang patut dirayakan semuanya. Putusan MK ini adalah satu gift untuk semua partai politik, bukan untuk PDI Perjuangan. Karena ini erga omnes semua, berlaku untuk semua. Jadi buat saya, inilah impact-nya, semua bisa mencalonkan, komunikasi kembali cair, dan kerjasama politik bisa terjadi di banyak daerah untuk mengusung nama-nama terbaik. Ini adalah kado terbaik kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, kado terbaik begitu ya. Nah, tapi kenapa terkait dengan pemilihan nama Pramono Anung yang kemudian terpilih menjadi calon kepala daerah gubernur untuk Jakarta? Ini kan orang menganggapnya, oh jangan-jangan PDI main aman nih, menjabatani antara Istana dan juga PDI sendiri dengan terpilihnya Mas Pram ini? Sebenarnya kalau saya melihat perspektifnya tidak menjembatani antara pihak manapun yang berseteru secara diametral. Tetapi ini lebih kepada satu yang saya sampaikan tadi, memberikan penghormatan kepada kader senior. Mas Pram ini nggak kaleng-kaleng juga, Pak. Dia menjadi pimpinan DPR di tahun 2000-an awal. Pada masa kita baru saja mengalami reformasi. Semua jabatan pernah lah ya Mas Pram. Artinya beliau melakukan konsolidasi demokrasi di DPR di masa yang tidak mudah, masa turbulensi. Menjadi menteri juga dilakukan dengan baik. Komunikasi politik beliau setahu saya itu sangat bagus dan jaringannya luar biasa selama ini. Meskipun kerja di belakang layar. Artinya punya kemampuan manajerial pemerintahan yang mumpuni. Pak Rano juga mantan gubernur Banten. Sidul anak Betawi, punya kebudayaan, nafas kebudayaan dalam gerak politiknya. Jadi ini paduan yang oke. Jembatan apa yang berusaha diciptakan dari situasi ini adalah jembatan tengah antara situasi residu pilkada di Jakarta beberapa waktu yang lalu sebelumnya antara dua klub pendukung yang sama-sama fanatik. Antara Pak Rano dan Pak
Pram ini sama-sama bisa masuk berkomunikasi dengan semuanya, menawarkan jalan tengah yang terbaik untuk membangun Jakarta di bawah fondasi yang lapangan datar. Sejauh ini, sepermalam ini, kan nggak ada calon incumbent yang maju di Jakarta. Kita tahu memang Pak Ahok dengan semua kemampuan beliau sebagai mantan gubernur ikut mendukung di Parano, tetapi tidak ikut berkontestasi. Apa sih pertimbangan Ibu, Mas, tidak membeli Pak Ahok begitu? Pertimbangannya Pak Pram punya kesempatan untuk bisa maju sebagai calon gubernur di daerah yang sangat strategis, yang tantangan Jakarta ke depan bisa dijawab dengan kader senior Padahal seperti beliau. dari Ahok kan terbukti begitu. Ya tentu saja, tapi sekali lagi, Ibu ini punya intuisi politik yang kadang-kadang memang kontemplasinya jauh lebih dalam dibandingkan sekedar bicara tentang nalar elektoral. Dan keputusan yang diambil tentang Mas Pram ini berkaitan dengan itu semua, menjaga harmoni antara teman-teman di Jakarta yang memang punya basis pendukung masing-masing antara Pak Ahok dan Pak Anies. Pak Pramono Anung adalah sosok komunikator yang tepat untuk membawa visi PDI Perjuangan bagi semua konstituen. Baik. Sekarang saya akan ke Bang Fatul. Bang Fatul, artinya dari PKS sendiri, kenapa tidak kemudian memilih sendiri begitu, atau mengusung Mas Anies sendiri begitu? Kenapa harus ikut Kim Plus begitu, atau seperti apa nih penjelasannya? Mungkin para pendukungnya Mas Anies juga butuh penjelasan dari PKS sendiri. Yang jelas proses itu berjalan ya, dan kita kan punya dinamika. Dan kalau bisa dibilang satu-satunya partai yang kemarin sudah mengusung Mas Anies secara resmi itu PKS. Karena memang kita sejak awal sudah mendeklarasikan tanggal 25 Juni. Lalu prosesnya berjalan, komunikasi, kita berharap ada kader PKS di situ menjadi wakil gubernur, calon wakil gubernur, proses komunikasi dilakukan, komitmen sudah diberikan, dan akhirnya tidak terjadi kesepakatan. Dan itu hal wajar, tapi komitmen itu tetap kita jaga. Walaupun sebetulnya sebelumnya kalau kita pernah dengar ya, sebelumnya kan ada isu misalnya penawaran dari Gerindra misalnya melalui Pak Dasko, memasangkan Ridwan Kamil dengan calon dari PKS, itu kan pernah sampaikan ke publik ya. Tapi ketika kita sudah mengambil keputusan, maka komitmen itu kita berikan untuk mengusung Pak Anies dan Pak Soebul Iman. Tapi proses komunikasi berjalan dan konteks saat itu tidak bisa mengusung sendiri. Ini menjadi gambaran proses ketika itu dilakukan di masa tersebut. Tapi kemudian kan proses dinamika itu terus berjalan. Pak Anies dengan segala hormat beliau tidak bisa menggenapkan kursi yang sudah kita berikan 18 kursi, kurang 4 kursi belum dipenuhi. Lalu proses untuk menjadikan Soebul Iman sebagai cawagup juga tidak terpenuhi, sehingga kita memiliki komitmen untuk melanjut ke langkah lain ketika itu sudah tidak terjadi. Dan itu hal yang wajar. Dalam politik proses dinamika itu hal yang sangat umum. Dan ketika sudah dilakukan komitmen mengusung Ridwan Kamil Suswono, dengan proses yang kita lakukan di internal PKS, ya maka itu sudah juga kita lakukan, komitmen itu sampai sekarang terjadi, dan akhirnya tadi kita bawa beliau berdua ke KPUD untuk didaftarkan bersama rekan-rekan koalisi yang lain. Di Jakarta beda dengan Tangsel begitu. Tangsel putar balik begitu. Kenapa hal itu tidak dilakukan begitu? Ya kan dalam setiap keputusan kita punya mekanisme ya. Di PKS memang mekanisme itu tidak diambil sendirian oleh seorang presiden partai atau ketua majelis syuro, tapi melalui forum musyawarah majelis syuro, ataupun kita berikan mandat secara keseharian di Badan Pekerja Majelis Syuro, namanya DPTP, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Dan proses yang ada ketika ada aspirasi yang cukup kuat, ataupun juga ada keinginan yang sangat kuat, dan ketika itu memang sangat penting untuk kita lakukan revisi, ya kita lakukan. Dan itu terjadi di Tangsel. Memang dorongan kader, dorongan para pimpinan di beberapa wilayah, di tingkat daerah, itu dorongannya cukup kuat, sehingga kita bahas kembali. Kita buka lagi pembahasan kembali. Di Jakarta nggak cukup kuat begitu Bang Fatul? Ketika banyak loh pendukungnya Mas Anies, apalagi suaranya tertinggi begitu. Ya kalau di Jakarta kan sebenarnya sederhana ya. Kita kan PKS sudah memberikan 18 kursi, sudah siap untuk berlayar, tetapi saat itu tidak bisa berlayar karena dua hal. Karena yang pertama kursinya kurang, yang kedua ya Aniesnya tidak mau berlayar dengan PKS. Masa orang nggak mau kita paksa gitu. Dan konteks itu kan sampai sekarang terjadi. Bahkan voice note yang disampaikan ataupun juga proses yang komunikasi dilakukan itu kan bukan membuka ruang, tapi justru seolah menutup ruang gitu. Bahkan seolah-olah voice note yang ada ingin menunjuk para pimpinan PKS ini dianggap bohong dengan deadline. Padahal deadline itu juga ada, ya, tapi dengan segala hormat tentu proses dinamika yang ada ini dilakukan. Dan walaupun di internal kami tentu banyak sekali keinginan untuk
mengusung Mas Anies dan sebagainya. Nggak ada kekhawatiran begitu ditinggalkan oleh para pendukung ketika tidak mengusung Mas Anies? Ya kalau kekhawatiran semua partai politik tentu ada kekhawatiran, ada perhitungan dan sebagainya. Tapi ketika komitmen kita keputusan sudah dilakukan, komitmen sudah dijalankan, maka keputusan itu yang kita ambil dengan berbagai resikonya. Dan kita berjuang agar ini bisa dimenangkan. Dan ya hal yang wajar juga, demokratis juga, kita sudah memilih langkah ini. Dan Mas Anies sebetulnya kalau dia memilih langkah lain pun juga kan sangat terbuka. Itu hal yang umum lah, hal yang wajar gitu. Bahkan terakhir sudah ke PDIP, kita berharap kalau maju pun juga akan menarik juga. Karena memang di Jakarta ya walaupun ada figuritas, tapi mesin partai pun juga mungkin masih bisa menjadi daya dorong untuk pemenangan pilkada gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Jadi. Mas Jadi, menarik ya, Jakarta masih menjadi magnet bahasan begitu terkait dengan pilkada serentak ini. Apa yang Anda lihat dari nama Pramono Rano Karno, lalu juga RK dan juga Suswono ini? Ya, pertama ya sebelum ke Jakarta kan kita juga bahas beberapa daerah tadi ya. Sekali lagi yang kita bahas tadi menunjukkan bahwa memang politik di tiap daerah itu kan beda-beda. Dan belum tentu alasan partai di daerah satu itu konsisten dengan alasannya di daerah lain. Misalnya Mas Eno tadi mengatakan PDI Perjuangan sangat mengutamakan dari kader internalnya. Tapi di Banten kan enggak. Di Banten kan yang diusung Airin. Ya. Demikian cawagupnya lah Pak Jayadi. Iya. Cawagupnya kan dari kita. Iya. PDI ya. Iya, tapi kalau di Jakarta Anies sama Rano Karno kan sama dengan Banten. Nah, itu dia. Ya kan? Apa yang menjadi pertimbangan berarti Iya, Mas? itu. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa politik di tiap daerah itu tidak bisa digeneralisasi, disamakan sama juga alasan PKS misalnya kan sudah punya komitmen, susah untuk ditarik lagi komitmen tersebut. Tapi di Tangerang Selatan komitmennya bisa ditarik kan, berubah misalnya. Ada kaitannya dengan strategi 2029 begitu? Ketika nama Anies tidak dihadirkan dalam pilkada Jakarta? Begini, saya kira memandang daerah-daerah itu kan ada tingkat-tingkatnya. Ada daerah yang langsung berkaitan dengan 2029. Ada yang mungkin agak jauh, meskipun tetap berkaitan. Jakarta, daerah-daerah kunci kata kalau mau disebut itu seperti Jakarta, memang mau tidak mau terkait bukan hanya dengan 2029, tapi juga bisa dikaitkan dengan pemerintahan nasional ke depan. Gitu. Apalagi kalau kita bicara soal dinamika politik lokalnya. Kenapa Jakarta itu misalnya menjadi perhatian antara lain karena ada satu posisi Jakarta yang penting ya. Baik sebagai kota yang memang paling besar di Indonesia maupun sebagai ibu kota nantinya transisi kan. Memang secara undang-undang tidak ibu kota lagi. Daerah khusus Jakarta. Sekarang daerah khusus Jakarta, tapi kan ibu kota yang baru belum selesai. Masih jauh dari selesai, jadi Jakarta masih akan tetap berposisi sebagai ibu kota transisi minimal. Dan itu berarti terkait langsung dengan pemerintahan yang akan datang. Itu satu. Yang kedua ada figur yang selama ini dianggap menjadi simbol oposisi terhadap Pak Jokowi atau oposisi terhadap dan pernah berhadapan dengan Pak Prabowo ya di pemilu yang lalu. Jadi faktor-faktor itu antara lain yang membuat Jakarta menjadi sangat menarik gitu. Nah, karena itu setiap partai punya dinamika internalnya sendiri-sendiri tuh untuk Jakarta. Ya, contohnya PKB, PKS, Nasdem lewat dinamika internalnya kan bisa beralih tuh ke Kimplas. Nah, yang kasus terakhir PDI Perjuangan saya lihat ada dinamika internalnya sendiri kan. Kalau kita lihat beberapa hari terakhir atau seminggu terakhir lah, itu kan kayaknya ada semacam perdebatan atau saling dukung, saling tidak dukung. Mungkin kalau disederhanakan ada tampaknya yang sudah cenderung ke Anies. Ada yang tetap kepengen Ahok gitu kan. Lalu ada yang anti Anies, ada yang pokoknya kalau nggak Ahok nggak bisa. Jadi akhirnya dijembatani dengan pemilihan Mas Pram ini begitu. Kalau kita lihat dari sisi itu, saya melihat bisa saja keputusan kemarin itu semacam jalan tengah. Jalan tengah ya. Jalan tengah untuk internal, tapi kemudian implikasinya walaupun mungkin itu tidak didesain oleh PDI Perjuangan atau mungkin juga didesain, katakanlah tidak didesain, tapi dia punya implikasi ke eksternal kan. Dengan tidak mengusung Anies, PDI Perjuangan seolah-olah memberi sinyal kepada Kimplas misalnya bahwa mereka belum tentu frontal loh ke depan. Tapi kalau PDI Perjuangan langsung masang Anies sebagai calon gubernurnya, apalagi kalau nanti Anies menang misalnya, diartikan sebagai oposisi begitu atau? Iya, itu artinya kan memberi sinyal kepada
pihak Pak Prabowo dan Gibran dan Kimplas itu seolah-olah PDI betul-betul akan mengambil posisi yang cukup frontal ke depan. Jadi dan itu kan punya implikasi ke pemerintahan ke depan. Meskipun sekali lagi ya PDI Perjuangan pasti yang mengatakan nggak ada itu. Ya oke, saya ingin mengatakan mungkin itu tidak direncanakan dari awal, tapi kan implikasinya seperti itu. Kan implikasi itu bisa jadi semacam unintended consequences kan gitu. Jadi saya sampai hari ini melihatnya itu kayak jalan tengah gitu. Anies nggak diajukan, Ahok juga nggak diajukan, akhirnya dimajukan Pramono dan Rano Karno. Nah implikasi lain lagi memajukan Pramono dan Pak Mas Pram sama Rano Karno adalah minimal sampai perhitungan elektoral hari ini ya, minimal. Itu memberi jalan lebih besar, lebih luas kepada Ridwan Kamil dan Pak Suswono untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Kalau minimal kita menggunakan data-data sampai hari ini. Dan dengan pemilu yang tinggal ya sekitar 2 bulan lebih lagi, saya melihat tidak mudah bagi Pram dan Rano Karno untuk membalik keadaan elektoral atau data-data elektoral yang kita miliki sekarang ini. Mungkin ya, yang pasti kekuatan Mas Pram sama Rano Karno itu adalah di partai PDI-nya. Di PDI-nya? Iya. Karena sama dengan PKS, PDI itu di mana-mana, terutama di daerah basisnya adalah partai yang punya loyalis kuat. Jadi kalau partainya memutuskan sesuatu, biasanya pemilihnya akan ikut. Jadi Mas Pram sama Rano Karno punya kekuatan the machine. Tapi jangan lupa, apalagi di daerah yang sangat dinamis seperti Jakarta, kekuatan figur menjadi penting. Nah, di situ mungkin kekurangannya. Mungkin ada figur Mas Rano Karno di situ. Jadi, salah satu cara untuk melihat kekuatan figur itu adalah kita bisa bagi daerah Jakarta secara sosiologis. Secara sosiologis. Berbeda ya setiap... beda. Timur, utara, selatan gitu. Ini juga yang bisa jelasin antara kemenangan Pak Jokowi yang lalu. Di Jakarta itu, jangan lupa, walaupun itu Jakarta, bukan Betawi loh yang paling banyak, ya kan Mas? Yang paling banyak itu Jawa. 35% Jawa. Betawinya banyak juga, 28%. Tapi jangan lupa, ada Sunda. Sunda antara 13 sampai 15%. Nah mungkin Rano Karno, ini bukan soal primordial, kondisi sosiologisnya, apalagi kan dia tokoh Betawi. Jadi dia bisa ngambil di situ. Tapi jangan lupa, Ridwan Kamil bisa ngambil yang Sunda. PKS itu kuat juga di Betawinya. Jadi minimal Rano Karno walaupun dia punya kekuatan di daerah Betawi bisa disaingin sama PKS. Walhasil, nah sekarang tinggal yang Jawa misalnya kan? Karena dua-duanya ada Jawa, Mas Pram dan juga Pak Suswono gitu ya. Itu bisa terbelah juga. Jadi kalau kita menggunakan analisis sosiologi seperti itu, maka peluang dari paslonnya Kimplas apa Kimplas? Kimplas. Plus-plusnya nggak ada. Plus ini program komputer. Udah lewat, udah nggak dipakai. Kimplas, Bang. Kimplas itu Pak Jaya ini suka yang plus. lebih menang gitu kira-kira. Belum lagi kalau kita menggunakan analisis ketokohan. Minimal sekali lagi saya ingin mengatakan, saya tidak membantah bahwa mungkin saja dinamis. Saya peneliti, jadi saya selalu melihat tidak 100%, kan nggak mungkin 100% kan, probabilitas. Dulu waktu Trump waktu lawan Hillary Clinton kan 95%. 16. Ya 95% diperkirakan menang, tapi ternyata yang terjadi yang 5% misalnya. Jadi itu tetap mungkin. Tapi kalau kita data-data sampai hari ini, kalau tidak ada Anies, maka pemilih Anies, tidak ada Anies, ada Ridwan Kamil, maka pemilih Anies mayoritas akan ke Ridwan Kamil. RK? Begitu? Iya. Gitu. Apalagi yang PKS-nya. Kalau menurut data terbaru, data terakhir lah ya, 80% pemilih PKS itu pemilih Anies. Jadi kita bisa mengatakan hampir pasti pemilih PKS itu akan ke Suswono, ke RK, karena Aniesnya nggak ada kan, gitu. Kecuali pemilih Anies yang kecewa berat. Nah, kalau gitu kita katanya PKS tidak bisa melayarkan Anies karena nggak cukup kursinya.
Lah sekarang kan cukup kursinya. Ya, kenapa tidak mengusung sendiri begitu gitu? Ya? Oke, Loh, baik. jawaban Mas Fathul Bari adalah kan kita sudah punya komitmen. Nanti orang Anies bilang, "Itu di Tangerang gimana?" Bisa gitu. putar balik. Iya kan? Tapi yang Tangerang ini kita akan bahas begitu di Banten juga. Mengapa kemudian fenomenanya putar balik termasuk Golkar juga. Nanti usai jeda kita akan bahas. Tetap bersama kami di Fokus Hari ini, kita mungkin melihat saat lagi. Sebenarnya yang lebih menarik itu di mana? Bongkar pasang Pilkada serentak 2024, tentunya masih kita bahas di malam hari ini masih bersama dengan sejumlah narasumber. Saya langsung tanyakan, ini karena tidak hanya Jakarta yang menjadi fokus perhatian terkait dengan Pilkada dan juga dinamika yang terjadi akhir-akhir ini, tapi juga Provinsi Banten, termasuk di dalamnya adalah Tangerang Selatan. Saya langsung tanyakan ke Bang Dev. Bang Dev, artinya untuk Golkar ini kan sudah sepakat bersama dengan Gerindra, kemudian di Banten, namun belakangan menarik diri untuk mendukung Mbak Arin. Apa yang kemudian bisa dijelaskan? Ya, karena melalui pertimbangan dan juga dinamika bahwa yang tepat itu Golkar itu mengantar anaknya sendiri, yaitu Bu Airin. Itu setelah takut diambil sama Bu Mega begitu anaknya. Enggak juga gitu kan, karena gini loh, apa namanya di dalam dinamika pilkada kan sering kali gitu loh kan maju dari sini, habis itu kembali lagi kemarin itu kan hal yang biasa. Ya, jadi kalau takut kayak gitu sih saya rasa terlalu jauh kita nariknya ke sana. Kenapa? Karena keluarga Ibu Airin itu sudah berlapis-lapis ya, sudah ada di Golkar ya. Bahkan bapak mertuanya aja itu salah satu pendiri Golkar untuk wilayah Jawa Barat pada saat itu ya, karena itu kan belum berpisah sama Banten. Jadi keputusan sebelumnya itu salah gitu Bang Dev? Ya, saya nggak bilang dari awal begitu loh Bang Dev, untuk mendukung gini, kalau tanya kayak gitu ya kita Anda sebaiknya hubungin yang menentukan. Saya kan di sini hanya menyampaikan bahwa kita sadari bahwa ini adalah yang terbaik untuk Partai Golkar, ya, terbaik juga untuk masyarakat Banten, bahwa kita itu mendukung yang pasti jelas, baik itu kemungkinan menangnya dan juga historically-nya juga. Nah, itu adalah kader Golkar, yaitu adalah Bu Airin. Berarti mendukung yang sudah pasti jelas begitu ya? Yang kemarin nggak jelas atau gimana? Sudah pasti jelas Golkar. Oke. Sudah pasti jelas Golkar, kadernya sendiri begitu ya? Baik. Nah, Bung Jaya 1, saya ingin... Jaya 1 apa Jaya 2 nih? Jaya 1, jangan Bang Jadi. Saya ingin ikut nanggepin lah yang sampaikan Bang Jadi. Saya kira beberapa hal bisa menjelaskannya dari pandangan saya sebagai pengamat ya. Satu, akibat putusan MK itu tampaknya ada semacam entah kesadaran gitu atau apalah ya namanya, kalau itu tidak tepat di Kimplasnya, bahwa Kimplas tidak bisa sepenuhnya terlalu ketat, mengharuskan harus sama-sama terus gitu. Nah, akibatnya kemudian di Kimplasnya sendiri terjadi pelonggaran terhadap kebolehan untuk agak berbeda dengan Kimplas secara umum kecuali di daerah tertentu ya. Nah, yang kedua saya kira yang bisa menjelaskan di Banten itu adalah logika elektoral. Logika elektoral? Iya kan? Logika elektoral. Tadinya itu kan kemungkinan kota kosong lawannya. Jadi diperkirakan kalau berdasarkan pengalaman selama ini kota kosong itu biasanya kalah kan. Cuman ada 2 atau 1 yang pernah menang kota kosong itu. Di Makassar yang saya ingat yang pernah. Nah, tapi kemudian dengan adanya perubahan konstelasi akibat putusan MK itu, kan kalau semua data survei yang saya baca menunjukkan Airin itu dominan. 2 tahun terakhir loh, kalau di survei 2 tahun terakhir itu Airin dominan. Jadi saya kira Golkar berkontemplasi itu gimana nih, ya kalau Airin kadernya sendiri, lalu dia kemudian yang menjadi gubernur di Banten, sementara Golkar sebagai tadi kata Bang Dev, Golkar yang selama ini sudah berurat berakar bersama dengan Airin dan keluarganya dan sebagainya, kok malah dukung Andra Sony begitu? Tidak, iya mendukung orang. Saya kira itu salah satunya itu logika elektoral itu selain persoalan akibat perubahan dinamika itu. Tanggapan dari karena Bang Dim nggak mau menjelaskan itu kan? Itu kan beda pandangan pengamat. Tapi kan saya menyampaikan apa yang terjadi dinamikanya, yaitu kita menyepakati bahwa yang terbaik ya adalah kita tetap mengawal memastikan bahwa kader sendiri bisa mendapatkan jabatan tertinggi untuk melanjutkan pelayanan dan juga melanjutkan program pembangunan ke depannya. Dan lagi pula yang penting itu kan finalnya, akhirnya
Nah, dengan tetap kader Golkar ke sana, dan ini merupakan bagian dari Partai Golkar, kemenangannya adalah kemenangan Partai Golkar, itu menjadi kemenangan bagi Kim juga, dan berarti kemenangan bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Sampai harus meninggalkan Gerindra begitu loh Bang Dev? Kan nggak masalah, kan masalah, tapi kan rumah besarnya itu kan kita bersaksi bersama. Oke. Bang Noel, nggak komitmen dong? Kan awalnya kan langsung dukung ini, Andra Soni. Enggak, kami tidak pernah bicara soal komitmen dan tidak komitmen. Terus? Selama ini yang kita bahas adalah bagaimana konsolidasi di Kim Plus ini tetap ada. Pertama terkait dengan prinsip demokrasinya. Jadi tidak terlalu kaku sekali ya dalam memahami koalisi ini. Gara-gara cuma beda pilihan dan usungan, kemudian kita menganggap bahwa wah ini sudah ada penyimpangan, nggak ada di kita gitu. Jadi yang ada di kita itu ya bagaimana komitmen demokrasi tetap berjalan dengan baik agar ke depan ini mengawal program Pak Prabowo Gibran ini bisa terlaksana dengan baik ya, karena kita mengacu pada nanti 2045 ada yang namanya program unggul itu manusia-manusia unggul, dan ini kan kita fokus di sana. Kalau soal pilkada ini nggak terlalu ini sekali dah, gitu. Walaupun memang ada pertimbangan-pertimbangan elektoral ya, karena ini kan bicara tentang partai, kita juga melihat wilayah-wilayah secara kuantiti juga menjadi pertimbangan politik. Tapi hari ini ya kita senang aja. Kita senang dengan fenomena hari ini dan kita tidak terlalu melihat ada sebuah ancaman, karena kalau mengacu pada hal yang sangat ideologis, tidak ada ancaman ideologis hari ini. Tidak ada ancaman ideologis? Tidak ada, semua sama. Semua punya komitmen bagaimana menjaga demokrasi, bicara tentang NKRI dan sebagainya. Gitu. Yang ada adalah persoalan-persoalan teknis yang sedang direncanakan terkait pilkada. Pilkada ini adalah momen rekonsiliasi. Gitu loh. Momen rekonsiliasi yang menurut saya pernah terkendala ya, dan ini adalah momen yang tepat sekali dalam coba meringankan eskalasi ini yang selama ini kan 2014, 2019 kemudian termoderasi dengan adanya Prabowo Gibran, tapi yang tereskalasi lagi. Nah, semoga dengan momen ini tidak tereskalasi lagi lah ya. Menuju transisi pemerintahan Prabowo Gibran juga. Karena kita mau bangsa ini kan fokus pada pada masa depan bangsa ini, tidak lagi persoalan-persoalan teknis, persoalan-persoalan yang tidak substansial. Kita mau bicara tentang hal yang lebih substansial lah. Jangan bangsa ini jadi tertinggal, jadi bangsa yang hanya memikirkan persoalan-persoalan teknis, ribut soal ini, ribut soal itu. Itu hal yang menarik kemarin Pak Prabowo bicara tentang, kita udah bicara tentang ke depan lah. Jangan lagi bicara tentang menjelekin A, menjelekin B, lantas ada pemimpin dihina-hina. Jadi bangsa ini jadi bangsa mundur. Akhirnya ya kita belajar kayak apa yang dilakukan Bung Karno. Kapan bangsa ini menghargai pemimpinnya? Sejelek apapun Bung Karno tetap menjadi pendiri bangsa. Jelek apapun Pak Soeharto, dia punya kontribusi besar terhadap bangsa ini. Semua pemimpin bangsa. Nah, kita tidak punya tradisi untuk bagaimana menghargai pemimpinnya. Dan apa yang hari ini terjadi, ayo kita lakukan. Hargai bangsa kita ini. Dengan apa? Menghargai pemimpinnya. Kecuali pemimpinnya itu korup ya. Nah, itu beda. Gitu. Nah, kan semua pemimpinnya orientasinya untuk majuin bangsa ini. Oke, gitu. baik. Saya rasa itu. Oke, Bang Jayadi setuju ya, makin wise terus ya. Bang Noel ya, dengan luar biasa loh. Iya, apa yang tadi sudah diungkapkan? Cuma begini, kalau kita berbeda dalam politik ya, apalagi berbeda kebijakan, itu kan hal yang biasa, dan itu tidak berarti kita tidak membicarakan hal-hal substantif. Jangan lupa kehidupan berbangsa ini bukan cuma soal ekonomi. Kehidupan berbangsa ini adalah soal politik, soal sosial budaya dan sebagainya. Pemilu itu penting, karena dia bagian dari pembangunan juga. Ya, jadi kalau kita berbeda dalam pemilu kan memang begitu. Kalau orang mengkritik pemerintah dengan sangat keras misalnya, itu jangan dianggap sebagai pengganggu harusnya. Itu dianggap sebagai vitamin. Kan begitu caranya. Betul. Pemerintahan Prabowo Gibran akan rugi kalau suara-suara kritis nggak ada. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan yang mereka ajukan nanti nggak ada yang mengkritisi. Kebijakan yang tidak ada kritiknya biasanya kebijakan yang buruk nanti ujung-ujungnya. Kalau dia buruk dan ketahuannya di ujung, itu kan malah petaka untuk kita semua. Jadi kita harus punya kebijakan-kebijakan seperti itu untuk melihat bangsa ini bukan hanya dari satu sudut pandang. Seringkali kita menganggap kita ini mau maju karena itu harus mengutamakan pembangunan. Nah, seringkali yang kita pikirkan pembangunan itu cuma soal ekonomi, soal kesejahteraan.
Tapi soal-soal yang terkait dengan politik juga ada bagian dari itu. Jadi dia sama posisinya. Jadi secara umum ya saya kira yang disampaikan oleh Bang Noel ya benar lah. Oke, kita setuju. Langsung ke Bang Fatul. Bang Fatul, artinya kalau di Jakarta ini kan tetap konsisten begitu, mendukung Pak RK dan juga Pak Suswono. Artinya kenapa putar balik nih di Tangsel, tidak jadi dukung Bang Riza Patria dan juga Marcel? Ya kalau di Jakarta sih sudah selesai ya. Dan kita jadi bingung juga kenapa maju mundur mulu diminta PKS kan. Padahal pilihan politik biasa itu. Dan memang prosesnya juga proses yang sudah berjalan. Jadi kalau itu sebetulnya sudah selesai. Tapi mungkin ya memang karena banyak bahkan kader-kader sendiri di PKS juga yang menginginkan Mas Anies. Ya tentu itu pasti ada dinamika. Dan itu pun juga bahkan itu kita lakukan sejak awal kan. Kita mengusung sejak awal. Nah kalau di Tangsel yang pertama, dengan konteks sebelum keputusan MK, ya PKS di Tangsel tidak bisa mengusung sendiri, itu pertama. Dan yang diusung ketika kemarin itu kan koalisi bersama-sama ya, dan tidak ada juga kader PKS di situ. Dan tradisi di PKS untuk tempat-tempat yang memang basis dan juga kita bisa mengusung sendiri dan juga punya potensi, ya maka karena kita partai kader, kita utamakan kader kita untuk maju. Di tengah juga banyak kritik terhadap pilihan-pilihan politik yang kita lakukan. Tentu ini ya, kita akomodasi, makanya wajar kalau itu akhirnya bisa dibahas kembali, dibuka kembali ya, karena memang dari sisi masukan, aspirasi banyak pihak, dan juga dari sisi kesempatan kita untuk mengusung pun juga ada, dan memang yang diusung sebelumnya juga bukan kader. Termasuk dari Dewan Pakar banyak yang protes juga begitu ya di PKS. Ya itu umum lah. Jadi di PKS ya tentu kita juga berdinamika kan. Tidak ya hampir sama lah semua pilihan politik. Orang ingin berorganisasi, kalau tidak setuju keluar. Bahkan kita di PKS juga sama dengan partai lain. Udah punya pengalaman orang PKS, kader PKS yang keluar bikin partai baru. Jadi itu juga udah hal biasa lah gitu dalam demokrasi kita. Ya, jadi apalagi kalau ada yang keluar ya memang itu pilihan politik mereka, ya kita hargai. Keluar juga dengan baik-baik, masuk baik-baik, maka kita hormati. Jadi tidak ada soal mengenai hal tersebut, tetapi pilihan-pilihan politik kita ya tentu dilakukan dengan pertimbangan matang, dengan pengambilan mekanisme keputusan yang ajak di PKS, dan ketika sudah diputuskan maka itu dilakukan, kecuali memang direvisi lagi dalam pembahasan yang mekanismenya juga kita sediakan. Oke, mewakili publik artinya ada pertanyaan juga begitu. Jangan-jangan sudah capek nih jadi oposisi, nggak pada akhirnya udahlah manuver bersama dengan Kim Plus begitu. Ya nggak ada capek oposisi ya. Kita, dan bahkan di Indonesia ini sebetulnya kan umum-umum saja ya, karena kita sistem presidensial, dan siapapun misalnya di dalam maupun di luar pemerintah, ya di DPR dia oposisi harusnya pada pemerintah kan, karena memang dia berhadapan dengan mitra komisi dan sebagainya, harus mengkritisi, dan kita pun juga menjalankan dengan baik fungsi tersebut, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Jadi kalau dalam konteks itu sih hal umum lah, dan apalagi dengan Pak Prabowo, kita ini Pak Prabowo mengusung sudah 2 kali dalam Pilpres kan, ya, jadi hal begitu pun juga sudah sangat bisa dipahami lah bahwa mungkin dibandingkan Pak Anies baru sekali kita usung, Pak Prabowo 2 kali kita usung, jadi dua-duanya juga sebetulnya sama lah gitu di posisi kami. Ketika nggak diusung malah menang. Tinggal gitu. tinggal ketika tidak diusung. Tinggal soal pilihan politik kita saja gitu ya. Jangan memang begitu lah. Contoh. Canda bos. Nggak apa-apa itu umum juga. Semuanya biasa juga kan. Ada yang kita usung tahu-tahu kalah atau menang. Kalau Golkar kan memang menang kalah tetap di dalam pemerintahan. Satu sama. Oke. Saya langsung ke Mas Dono. Mas Dono, tanggapan terkait dengan Golkar pada akhirnya mengusung Airin Ade begitu? Ya bagus-bagus saja, karena gini Mas, buat saya dan kita di PDI Perjuangan, komunikasi dengan teman-teman Golkar dan Bu Airin itu sudah berlaku lama sekali gitu loh. Jadi itu sebenarnya skenario pertamanya adalah dengan Bu Airin dan teman-teman Golkar. Tapi kan perubahan politik bekerja dengan sangat dinamis. Tapi nggak kaget ya ketika sudah diusung PDI pada akhirnya kembali Golkar mengusung? Ada gitu. Ceritanya gitu. Ada ceritanya. Satu, Pak Erlangga Hartarto mundur. Lalu pasti itu ada perubahan dinamika. Yang kemudian ada perubahan dinamikanya adalah kita nggak bisa ngusung sendiri karena masih mengacu kepada peraturan yang lama. Maka kami tentu ya bagaimana kita mencari mitra kerjasama politik pada waktu itu. Lalu perubahan politik yang kedua adalah digolnya putusan MK yang mengizinkan kita untuk bisa mengusung pasangan sendiri. Maka kami tetap bertahan pada komitmen awal kita dengan Bu Airin dan Pak Ade. Sehingga kita melakukan tahapan-tahapan. Pertama dari deklarasi,
Lalu pemberian rekomendasi yang kemarin viral di DPP PDI Perjuangan, Bu Airin datang. Kalau kemudian setelah itu peta politik berubah lagi dan teman-teman Golkar merasa sepertinya ada baiknya bergabung dengan PDI Perjuangan untuk kembali pada komitmen awal, ya kita tentu membuka ruang gitu loh. Karena komunikasi politik, kerjasama politik di banyak daerah, kami juga sama-sama kok dengan berbagai macam partai. Kami tidak menutup diri eksklusif hanya kami sendirian, kami terbuka gitu loh. Tetapi memang kalau boleh saya nanggepin diskusinya Pak Jaya dan Bang Noel tadi ya, sebenarnya kalau kami masih pada tahapan dan masih pada keyakinan bahwa dalam menentukan calon dalam taraf tertentu, ideologi itu jadi pakem. Artinya gini, ideologinya di mana Mas? Dalam komitmen-komitmen mendasar tentang prinsip-prinsip kita yang kita pegang. Apa prinsipnya yang utama sebenarnya? Konstitusi buat kita. Selama itu di ranah konstitusional, di ranah yang taat pada Pancasila, di ranah taat pada Undang-Undang Dasar 45, punya komitmen untuk menjaga itu, kita pasti siap untuk bekerja bersama. Kalau tidak di situ, kita nggak bisa. Nah, artinya gini, kalau kemudian ada kritik kepada pemerintah, kritik kepada mereka yang memegang kekuasaan, termasuk dari teman-teman mahasiswa, termasuk dari kalangan elemen civil society, belum tentu mereka yang mengkritik pemerintah itu tidak cinta pada Indonesia dan tidak ingin Indonesia maju gitu loh. Saya melihatnya teman-teman karena mereka cinta dengan ekspresi yang lain gitu ya. Mereka melihat ada blind spot mungkin yang tidak dilihat. Mereka melihat ada kesalahan-kesalahan yang mereka harus koreksi. Maka mereka bersuara dengan cara mereka dan itu dijamin oleh konstitusi. Jadi buat saya, mau itu berada dalam posisi kritis terhadap pemerintah atau menjadi mitra dalam pemerintah, selama itu di ruang konstitusi kita mengingatkan yang benar, yaitu tidak masalah, malah sesuatu yang konstruktif buat saya. Dan itu yang selama ini dipegang oleh PDI Perjuangan. Dalam mengusung nama-nama, tentu dalam kaidah tertentu ada koridor kita percaya pada ideologi dan prinsip partai. Itulah kenapa misalnya seringkali dalam pengambilan keputusan terkait rekomendasi, kita ini dianggap aneh gitu loh, anti mainstream kadang-kadang. Ini kok elektoralnya segini, kita nggak silau gitu loh. Kita malah ngambil nama-nama yang tidak populer di elektoral, di survei awal, tetapi ini buat kami ini yang cocok untuk karena publik mengartikan begitu Mas Seno, kenapa tidak memanfaatkan momen begitu ketika putusan MK, kenapa tidak mengusung kader-kader yang memiliki elektabilitas tinggi? Karena memang bicara tentang prinsip politik, ideologi, itu seringkali memang tidak selalu sama dengan tren mainstream. Itu harus kita akui. Bahwa kadang berpegang pada ideologi itu mengandung konsekuensi yang tidak mudah. Tapi kita siap untuk menghadapi itu. Artinya dengan pegangan kepercayaan terhadap prinsip tersebut, itulah kenapa Pak Mahfud yang jadi wakilnya Pak Ganjar. Padahal secara survei elektoral semua orang mengatakan, ini gimana kalau kita mengusung Pak Mahfud MD pada waktu itu. Tapi kita berkeyakinan bahwa untuk menegakkan hukum yang lebih berkeadilan, ini butuh sosok seperti Pak Mahfud. Sama dengan di Jakarta sekarang, kenapa kita mengusung Pak Pram dan Pak Rano Karno? Karena kita percaya yang bisa menjadi komunikator ke semua pihak, yang selama ini mengalami berbagai polarisasi, berbagai perbedaan-perbedaan, yang bisa menjadi komunikator untuk sikap politik partai, itu adalah pasangan Mas Pram dan Pak Rano Karno yang bisa masuk ke semuanya. PDI Perjuangan ini partai yang bergerak secara kolektif. Artinya tidak digerakkan karena orang per orang, tidak kemudian menghambat orang per orang atau mendukung hanya masalah nama orang per orang, tetapi bicara tentang gagasan kolektif. Dan itu bisa dilakukan oleh messenger siapa saja yang kami anggap dapat membawa pesan-pesan partai kepada publik. Itu prinsip dan garis kami. Ya, itu prinsip dari PDI sendiri. Bang Jayadi, apakah pasca putusan MK dengan bongkar pasangnya para cakada di beberapa provinsi, lalu juga ada yang menarik dukungan begitu, bagaimana dengan soliditas dari Kim, Anda menilainya? Ini dugaan saya. Kim Plus itu kayaknya membagi daerah-daerah itu kayak ada daerah paling strategis, daerah yang cukup strategis, kemudian daerah yang boleh dibiarkan loose begitu saja. Jadi terkategori beberapa kategori begitu ya, 3 kategori tadi ya. Kan ada 545 pilkada kita, 37 provinsi, sisanya kan kabupaten kota. Jadi tidak mungkin semuanya seperti yang saya bilang tadi, dan kita kayaknya semua mengakui bahwa dinamika lokal di tiap daerah itu kan beda-beda. Nggak bisa Kim Plus memaksakan semua harus Kim Plus. Buktinya itu PDI juga nggak bisa. Karena sebelumnya kan pengennya diborong Kim Plus begitu. Atau mungkin ada skenario lawan kota kosong. Akibat putusan MK itu kan keadaannya menjadi lebih cair seperti yang sudah kita sepakati semua. Karena itu perlu ada pelonggaran. Pelonggaran strategi untuk sedapat mungkin menyamakan koalisi dari tingkat nasional sampai ke tingkat wilayah. Tapi saya kira wajar kalau misalnya Kim Plus kepengen di daerah-daerah yang sangat strategis, apalagi itu ada kaitannya langsung dengan proses
dan masa depan pemerintahan ke depan, misalnya hubungan pusat dan daerah, ya, itu mereka cukup strict. Misalnya Jakarta, ya, maka saya menduga kalau di Jakarta sebelum tadi sudah resmi mendaftar ya 15 partai termasuk semua anggota Kimplas, saya percaya kalau di Jakarta itu sulit bagi Kimplas untuk misalnya PKS balik badan atau PKB balik badan itu akan sulit. Kimplas akan mencoba sedapat mungkin di Jakarta untuk tetap solid. Kenapa? Karena pertimbangan partai, pertimbangan koalisi untuk memutuskan nama-nama itu atau memutuskan paslon itu kan ada banyak. Contoh di Jakarta itu paling tidak harus mempertimbangkan faktor elektoral, faktor ideologis, faktor politis dan strategis. Gitu. Faktor elektoral udah sering kita bahas, siapa yang paling mungkin menang, ya, pasangan apa. Faktor ideologis, kalau di PDI seberapa cocok dia dari segi ideologi secara umum, normatif sampai ke tingkat kebijakan. Ini kalau dari sisi ideologis, sebetulnya kita tidak terlalu sulit untuk bersama. Sepanjang kita yakin bahwa semua calon pemimpin, calon kepala daerah itu semuanya patuh pada Pancasila, semuanya setuju dengan Bhinneka Tunggal Ika, semuanya setuju dengan konstitusi kan? Nah kalau itu semua sudah sepakat kan berarti yang lain nggak ada masalah, tinggal perbedaan-perbedaan. Iya kan? Tidak ada masalah ideologi seperti kata Bang Noel sebetulnya. Itu selesai. Tapi yang sering sulit itu persoalan politik dan strategis. Strategis tadi. Ya, persoalan politik itu menyangkut dinamika di dalam, ada pertentangan, ada saling dukung di dalam. Persoalan strategis ada bicara soal bagaimana hubungan satu partai dengan partai lain dan seterusnya. Itu saya kira yang saya lihat. Nah, kembali lagi kalau kita ambil contoh kasus Jakarta, khususnya PDI Perjuangan, saya melihat faktor elektoral lebih mudah dihitung oleh PDI Perjuangan. Kalau bicara elektoral, pilihannya cuma dua. Anies atau Ahok, itu kan. Lalu persoalan ideologis, mungkin dengan Anies agak berat, tapi melalui komunikasi yang intensif bisa kan, bisa ketemu tuh, sepakat soal wong cilik, sepakat soal pluralisme dan seterusnya, itu kan bisa. Tapi yang tampaknya yang tidak bisa ketemu adalah soal yang terkait dengan faktor-faktor politis dan strategis tadi yang sudah kita bahas sebenarnya, sudah banyak kita bahas tadi. Tapi butuh strategi tersendiri begitu untuk bisa memenangkan kontestasi pilkada. Tapi kita akan bahas di segmen selanjutnya begitu, Mas Jayadi. Usai jeda kita akan bahas terkait dengan strategi apa yang kemudian dibuat oleh Kimplas dan juga PDI kemudian untuk kemudian merebut Jakarta. Usai jeda kita akan kembali, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Malam hari ini masih membahas terkait dengan bongkar pasang dari pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024. Saya langsung ke Mas Seno. Mas Seno, jika Mas Pram tentunya dasar pertimbangannya kan lebih ke faktor idealis tadi Anda sebutkan begitu. Atau kemudian ini ada faktor pragmatis juga yang menjadi pertimbangan atau seperti apa? Gini, semua partai politik saat maju di pilkada pasti orientasinya ya menang. Artinya ada nalar elektoral yang bekerja di sana. Dan kita sampai detik ini masih sangat percaya bahwa kesempatan itu terbuka lebar untuk siapapun yang berkontestasi di Jakarta. Apapun hari ini demokrasi kita diizinkan untuk punya banyak opsi dengan putusan MK kemarin. Dan kami sebagai salah satu partai yang ikut serta dalam kontestasi tersebut meyakini bahwa pasangan ini bisa menang. Karena secara rekam jejak politik ini paten, secara ketokohan juga beliau berdua saya rasa tidak perlu diragukan. Tinggal panggungnya kita kasih kesempatan kepada Mas Pram dan Bang Rano Karno untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Jakarta. Mesin politik kita siapkan dengan rapi, jauh sebelum Bang Rano dan Mas Pram muncul, itu sudah kami siapkan. Dan di Jakarta memang kita secara telatah kultural elektoral, itu kita punya wilayah-wilayah basis yang cukup kuat. Dan itu akan kita maksimalkan. Tentunya kita menyadari bahwa masyarakat Jakarta ini melek informasi dengan cepat, Mas. Jadi saat Mas Pram hari ini disosialisasikan bahwa beliaulah yang akan kami usung jadi pengantin di Gubernur Jakarta, maka semua orang Jakarta akan langsung melihat dari ini. Oh, ini siapa sih Mas Pram ini? Karena hari ini semuanya melek teknologi kok, bisa melihat dengan cepat. Dan cenderung rasional untuk memilih Jakarta. Dan cenderung rasional untuk memilih. Artinya dapat diuji bagaimana keberpihakan beliau, bagaimana rekam jejak beliau, termasuk Bang Rano Karno yang jadi pasangannya. Jadi buat kami tentu saja alasan ini bukan hanya sekedar alasan ideologis dalam memilih Mas Pram, tapi kita punya keyakinan
ada semacam intuisi politik yang diyakini oleh PDI Perjuangan bahwa pasangan inilah yang dapat memimpin Jakarta dengan baik dan dengan bermartabat 5 tahun ke depan. Tantangan Jakarta itu akan semakin kompleks buat kami karena tentu saja sebagai status tidak akan lagi menjadi ibu kota negara. Artinya harus ada banyak solusi terobosan untuk menyelesaikan persoalan yang bahkan mungkin persoalan dasar ya. Artinya persoalan pendidikan harus dijamin lebih progresif. Banyak beasiswa sekarang yang menumpukan diri. Artinya pendidikan di Jakarta itu bertumpu pada program beasiswa. Harusnya ini disediakan layanan pendidikan yang lebih progresif di sana. Kesehatan kita, bagaimana puskesmas di Jakarta banyak yang belum buka 24 jam. Padahal di era saat ini, emergency ini bisa sewaktu-waktu. Banyak startup yang sudah menjawab tantangan itu. Dan hari ini itu belum ada di Jakarta sebagai layanan dasar kesehatan. Buat kami ini persoalan yang bisa selesai jika dimanage oleh orang yang tepat dengan mengerti manajerial kepemimpinan pemerintahan yang baik. Mas Pram memenuhi variabel itu. Selama ini dia bekerja memastikan program-program pemerintahan yang kami usung oleh PDI Perjuangan 10 tahun terakhir. Di dalam tugas negara beliau sebagai Menteri Sekretaris Kabinet, itu bekerja dengan baik meskipun beliau ngurus di belakang layar. Artinya kemampuan untuk memanage program, menggunakan anggaran untuk keberpihakan kepada rakyat, beliau sangat paham. Tapi waktunya kan singkat ini, 2 bulan begitu. Waktunya singkat, tapi saya percaya Mas Pram itu dulu waktu jadi sekjen partai di era yang tidak mudah, itu oleh senior-senior partai dijuluki sebagai the golden truth, itu tenggorokan emas. Artinya setiap pertanyaan yang dilempar ke beliau, beliau tahu jawabannya dan bernas. Karena apa? Beliau bekerja di situ. Hari ini sang tenggorokan emas itu bertemu dengan si Dul anak Betawi. Saya yakin itu adalah paduan maut untuk Jakarta. Dan seperti yang saya selalu sampaikan sebenarnya, prediksinya nggak melenceng-melenceng amat kok. Saya kan selalu bilang di beberapa media, Cagup Jakarta dari PDI Perjuangan itu inisialnya A. Orang mengira mungkin Anies, mungkin Ahok, mungkin Andika. Kan benar Anung kan? Nah, jadi ini masih A, benar A, begitu masih A ya. Sesuai prediksi awal gitu. Baik. Ini kan tapi kan mulai serang menyerang nih. Kang RK cuitan-cuitannya muncul, termasuk juga cuitan-cuitan dari Mas Pram sendiri. Bagaimana PDI kemudian bisa mengakomodir terkait dengan hal ini? Ya itu proses demokrasi yang wajar. Artinya saat seseorang maju ke panggung gelanggang demokrasi, maka semua yang disampaikan dia, seluruh rekam jejak hidupnya, itu pasti akan diuji oleh publik, siapapun itu. Dan saya rasa sebagai politisi yang dewasa, Mas Pram bisa menanggapi itu dengan sangat baik. Nggak ada permintaan maaf kayak Kang RK gitu? Artinya ya ini baru nyalon hari ini. Gitu. Artinya jadi masih ada kita baru nyalon ya? hari ini. Menanggapi itu kan tentu butuh proses. Kita susun visi misi, kita susun dan sampaikan satu persatu secara bertahap. Tapi saya yakin saat bilang bahwa saya percaya Mas Pram itu punya tenggorokan emas, itu akan betul adanya. Kita lihat nanti saat beliau tampil di banyak podcast, kita lihat saat beliau tampil dan diberikan kesempatan untuk bisa cerita ke warga Jakarta, cerita itu akan bermakna. Mas Seno, sebelum nanti Mas Seno akan melanjutkan kegiatan lain, ini pertanyaan publik juga begitu. Idealisme dari parpol memang tentunya itu diperhitungkan begitu, tapi syarat yang paling utama tidak hanya idealisme dari parpol begitu, tapi kan syarat utama juga harus menang begitu. Jangan-jangan PDI ikutan pilkada serentak ini bukan untuk menang begitu. Itu masyarakat kan tentunya membaca begitu. Apalagi terjadi tadi pertimbangan-pertimbangan lain. Itu sudah saya jawab tadi, bahwa semua partai politik ya pasti inginnya menang. Nggak ada ceritanya kita masuk ke gelanggang hanya untuk jadi penggembira. Tentu semuanya harus berkontestasi. Syarat demokrasi yang sehat, kontestasinya ya semua harus serius. Nggak boleh ada pura-pura, nggak boleh ada sepak bola gajah, Pak. Pengaturan skor itu nggak bisa. Kita hari ini maju mengusung calon karena kita yakin bahwa pasangan kita yang terbaik. Dan ini tidak hanya berlaku buat kita. Partai-partai lain pun yang percaya kadernya bisa maju, sebenarnya punya kesempatan yang sama untuk maju di Jakarta. Tapi kan kita yang hari ini menggunakan kesempatan itu. Dan teman-teman Golkar serta PKS yang kadernya maju. Ini boleh semua terbuka. Gitu loh. Artinya kami juga siap untuk berkontestasi. Masih ada waktu 2 bulan yang dibilang singkat-singkat, dibilang lama kalau hari per hari kita lalui dengan cerita seperti ini, ya lama juga 2 bulan itu kita ngomong segala macam. Dan itu waktu yang cukup saya rasa untuk bisa membicarakan tentang visi Jakarta ke depan, mengimajinasikan Jakarta ke depan, berbekal rekam jejak beliau berdua, Pak Pram dan Mas Rano Karno. Karena sama-sama calonnya, cuitannya, track recordnya diunggah di media sosial kembali, saya minta tanggapan dari Bang Dev. Seperti apa? Meskipun Kang RK sudah memberikan klarifikasi dan juga permintaan maaf. Saya tidak perlu ditanggapi lagi, kan sudah diakuin bahwa itu salah, itu adalah sifatnya beliau yang mungkin belum bijak
atau tidak sebijak saat ini. Sekarang sudah melalui proses, sudah lebih dewasa, sudah lebih bijak dan menyadari bahwa itu tidak tepat dan sudah dikoreksi dan terbukti juga dan dari hasil kerjanya bahwa selama ini selalu membuka ruang untuk kerjasama dengan parlemen, membuka kerjasama dengan teman-teman di partai ataupun juga dengan LSM lainnya untuk kita bekerja sama-sama. Jadi bukan hanya kita menyinyir di luar dengan platform yang ada, akan tetapi justru turut aktif mencari solusi akan setiap permasalahan yang ada. Oke, Bang Dev, tapi kan tidak mudah untuk bisa meluluhkan hati para pemilih Jakarta begitu yang artinya ini kan masih cenderung banyak pemilih yang emosional, yang memilih berdasarkan suka atau tidak sukanya begitu, pindah dari Jawa Barat menuju ke Jakarta begitu. Artinya bagaimana kemudian strategi dari Kang RK dan juga Pak Suswono untuk kemudian bisa menarik masyarakat, khususnya para The Jack juga yang juga mungkin ini Jackmania juga yang butuh pendekatan khusus. Pendekatan khusus. Ya inilah indahnya demokrasi kita. Semuanya itu diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk berekspresi, menyampaikan pandangannya, memberikan pendapatnya, untuk pada akhirnya itu memberikan pilihannya pada hari pencoblosan. Pencoblosan tanggal berapa sih kita? 27 November. 27 November. Saya aku kebalik-balik, soalnya kan 30 November Pilpres Amerika. Jadi apa namanya, dan juga baru pertama kali, soalnya kan pilkada itu serentak kan. Anyway, kita masih ada waktu lah untuk sekitar 2 bulanan ya, untuk terus turun dari mulai door to door, canvassing, memaparkan program ide. Karena ada konsep-konsep besarnya itu ya, seperti ya katakan GBHN-nya lah ya, yang sudah disampaikan ada berapa puluh poin itu. Nah sekarang itu kan bagaimana menjelaskan kepada masyarakat dalam waktu yang dekat, begitu banyak program-program tersebut itu bisa dicapai dalam waktu kurun 5 tahun. Orang kan selalu mengatakan, mana bisa, itu banyak banget, itu impossible, buat ini, buat itu membutuhkan waktu 15, 10, 20 tahun. Ya mungkin, ya memang mungkin tidak membutuhkan waktu lebih, akan tapi paling tidak pondasi utamanya sudah kita tancapkan. Tahapan awal sudah kita mulai. Program demi program sudah kita kerjakan dengan mengoptimalkan APBD ya yang begitu besar, apalagi mengingat kita akan pindah ibu kotanya ke Nusantara. Jadi Jakarta itu DKJ akan benar-benar menjadi kota metropolitan untuk perkembangan bisnis yang menjadi barometer perkembangan seluruh Indonesia, bahkan bisa menjadi wilayah pencontohan untuk wilayah regional. Oke, sekarang saya ke Bang Noel. Bang Noel, artinya tanggapan dari cuitan-cuitan masa lalu yang kemudian dibuka dari Kang RK sendiri, dari Mas Pram sendiri, begitu. Artinya bagaimana kemudian kalau dari Kang RK sendiri untuk kemudian mesin parpol dalam hal ini Kim Plus juga kompak, solid untuk kemudian ya udahlah yang berlalu biar berlalu begitu. Ya, ini kita bicara strateginya atau apa? Strategi termasuk salah satunya. Kalau bicara strategi kan nggak mungkin kita sampaikan di tempat ini. Itu hal yang nggak mungkin. Tapi yang pasti ini buat pembelajaran siapapun lah, politisi, entah saya atau siapapun. Harus berhati-hati bermedia sosial. Gitu. Dengan bijak era industri digital begini, semua orang kan bisa dikupas. Jadi ya menurut saya apa yang disampaikan oleh Kang Ridwan, dia meminta maaf dan dia mengkoreksi pernyataannya. Saya rasa itu hal yang menurut saya mengedukasi ya, mengedukasi publik. Pemimpin itu harus berani meminta maaf. Itu berani juga mengakui kesalahannya, kekhilafan dan sebagainya. Dan ini juga belajar ke saya juga, karena jangan-jangan nanti saya jadi pejabat publik karena kita pernah men-tweet atau menyampaikan pesan di media sosial karena marah dengan kata-kata yang tidak baik, itu juga menjadi persoalan, gitu loh. Nah ini buat pembelajaran kita bersama lah. Jadi ya semoga apa yang pernah dilakukan Kang Ridwan ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Dan kedua harus dipahami bahwa politik itu rasional, bukan emosional aja. Tapi secara emosional sudah disampaikan oleh Kang Ridwan, dia minta maaf kepada kawan-kawan Jackmania dan semuanya atas kesalahan apa yang dilakukan saat dia menjadi pejabat di Jawa Barat. Saya rasa itu ya, soal strateginya itu nggak mungkin kami publikasikan ke tempat ini, karena itu sangat sensitif ya kan, bro? Oke, gitu sudah siap-siap jadi calon menteri nih kayaknya, mau dilantik nih, ngomongnya udah mulai semangat nih, Bang Noel. Oke, saya langsung ke Bang Jadi. Bakar ban di dana. Iya. Pindah dulu. Karena luar biasa akan ke Seno ya bakar-bakar ban. Jangan bakar-bakar ban. Silakan Bang Jadi, apa yang kemudian harus dilakukan para calon kepala daerah dengan waktu yang sangat singkat gitu? Apalagi ini fokusnya Jakarta, kita bahas Jakarta dulu Bang Jadi. Apa yang kemudian harus dilakukan pasangan Ridwan Kamil dan juga Mulyono, lalu juga Mas Pram dan juga Rano Karno?
Singkat waktunya. Sekarang langsung ke para pemilih sekarang, ya melakukan pendekatan langsung ke para pemilih itu, ya tidak bisa lagi hanya memperkenalkan diri misalnya lewat spanduk baliho itu semua orang sudah melakukan, tapi yang paling pokok bagaimana langsung mendatangi para pemilih, bertemu langsung. Jadi media sosial bagaimana Bang? Ya tentu saja media sosial menjadi salah satu bagian dari itu kan, karena jadi salah nge-tweet aja. salah nge-tweet lagi. Salah nge-tweet kena backfire jadinya. Jadi jadi saya kira sekarang para politisi, para calon yang bisa langsung berhubungan dengan para pemilih secara kalau bisa secara personal, ya entah lewat timnya, entah dia sendiri, itu saya kira yang akan lebih menjamin dia untuk menang ya. Jangan lupa sekali lagi kuncinya di dua hal. Satu, seberapa dia dianggap sebagai tokoh oleh masyarakat di situ. Tokoh itu kalau saya mendefinisikannya adalah orang yang oleh masyarakat dianggap punya kaitan secara psikologis dan emosional. Jadi dia merasa ini bagian dari saya nih. Nah itu kalau seorang calon kepala daerah sudah bisa begitu, maka potensi dia untuk dipilih akan sangat besar. Nah yang kedua jangan lupa mesinnya, mesin partainya gitu. Ya mesin partai. Nah cuma memang kalau kita bicara mesin partai ini biasanya yang cenderung lebih solid biasanya ya terkait dengan pemilihan itu beberapa partai, misalnya PDI atau PKS biasanya kalau di Jakarta ya. Yang lain itu walaupun solid seringkali tidak seketat mesin partainya PDI atau mesin partainya PKS. Oke, baik. Nanti kita akan jeda dulu, kita akan lanjutkan diskusi kita, masih ada satu segmen, usai jeda kita akan kembali saudara, tetap bersama kami di Fokus Dari Kita Ferry, kami kembali saat lagi. Malam hari ini masih seru membahas terkait dengan bongkar pasang Pilkada Serentak 2024. Masih bersama dengan sejumlah narasumber. Saya langsung ke Bang Fatul. Bang Fatul, ini kan memang tidak ada Mas Anies begitu dalam kontestasi Pilkada. Artinya bagaimana kemudian untuk bisa kemudian menarik suara-suara dari para pendukung PKS tetap mendukung Kang RK dan juga Pak Suswono? Ya. Ini jadi balik ke Anies terus ya jadinya. Yang jelas PKS ini kan di Jakarta juga selalu kompetitif ya. Jadi sebelum ataupun sudah Mas Anies ya kita selalu kompetitif. Kita menang di Jakarta juga bukan di tahun 2024 saja. Sebelumnya kita pernah juga menang di Jakarta di peringkat pertama ya. Dan juga tentu ini yang selalu kita lihat bahwa Jakarta memang salah satu basis PKS dengan berbagai kelebihan yang kita miliki dibandingkan daerah lain, struktur PKS, baik strukturnya, kadernya, lalu bagaimana kita membangun relasi ke bawah, memenangkan kontestasi, dan ini selalu kita uji dengan berbagai kesempatan, baik pilkada ataupun pilpres, pemilu, baik kalah maupun menang, ya kita mencoba untuk melakukan hal tersebut sebaik mungkin. Jadi tentu tanpa Mas Anies yang memang tidak bisa berlayar, di tengah keputusan MK pun juga ternyata beliau belum ada yang mengusung ya kemarin dan sampai hari ini. Ya tentu ini kita coba tunjukkan bahwa kader PKS, simpatisan PKS juga coba kita arahkan bahwa kita sekarang punya cawagup yang juga potensi menangnya cukup signifikan karena kita menang di Jakarta, lalu juga cagup-cawagup yang sekarang juga diusung oleh banyak partai yang tentu mereka punya basis pemilih, basis konstituen, dan dari sisi elektabilitas, dari sisi popularitas calonnya pun juga cukup baik, Pak Ridwan Kamil, dari sisi kapasitas juga cukup baik, perpaduan calonnya juga cukup baik. Pak Suswono nih kebetulan PKS punya banyak tokoh Jawa, mungkin selama ini dianggap PKS tokohnya Sunda. Dan kebetulan memang Pak Suswono nih tokoh Jawa di PKS yang namanya ada O-nya gitu. Jadi cukup menarik sebetulnya melihat PKS sekarang ada punya Suswono, jadi exposure publik tentang PKS yang juga punya tokoh Jawa, punya kompetensi. Dan ada unsur nama O-nya itu tadi ya. Dan bahkan beliau juga anggota pembina penasehat Paguyuban Jawa Tengah, Paguyuban Tegal, punya jejaring warteg di seluruh Jakarta dan sebagainya. Tentu ini juga jadi
jadi gambaran bahwa pertarungan pilkada ya tentu akan mengoptimalkan mesin politik, jejaring calon dan sebagainya, sehingga kita berharap ya tentu kemenangan untuk Ridwan Kamil dan Susono. Oke, Bang Dev. Siap. Mudah tidak meluluhkan hati para pendukung Mas Anies yang kemudian fanatik begitu untuk kemudian ayo sama-sama mendukung Kang RK dan juga Pak Suswono? Kira-kira mudah nggak untuk Golkar sendiri? Gini, jangan dibilang mudah atau jangan dibilang sulit, tapi dibilang bahwa ini harus dilaksanakan. Ini harus dikerjakan dengan sepenuh hati. Nah, jadi kita sudah menyiapkan strateginya dengan tadi yang saya katakan ya, dengan menggunakan jaringan oleh semua partai yang mendukung. Terus juga penugasan di masing-masing segmen, karena kan biarpun masing-masing partai itu memiliki segmen audiensnya sendiri ya. Jadi pasti kan grassroots-nya berbeda-beda, ya, karena kita memiliki sejumlah porsi di parlemen. Nah, ya itu yang harus kita optimalkan. Itu bisa dikatakan modal kerja dan juga tolak ukur. Jadi misalnya Partai Golkar dengan memiliki 10 kursi di DPRD sama dengan berapa ratus ribu atau berapa juta suara, nah ya itu target utamanya bahwa harus memenuhi itu dulu untuk dikonvert menjadi suara pilkada nanti. Nah, jadi kalau memang suaranya itu di bawah, itu berarti ada banyak yang nggak kerja. Tapi kalau suaranya melebihi, nah berarti semuanya kerja. Nah, ya, nanti rewardnya ya kita bicarakan nanti ya. Nah, kan tapi itu target utamanya dulu. Nah, dan ya, kita harus mengulangi lagi dan juga beradaptasi karena kan waktu pilkada, waktu pilpres atau pileg ya strateginya tentu berbeda dengan pilkada kan, karena kan figurnya beda. Terus juga cara pembicaranya pun juga berbeda dan fokus masyarakat pun juga berbeda. Kalau waktu pilpres atau pileg itu kan secara nasional, ini kan secara sangat kedaerahan. Nah, ini yang harus terus digenjot dan juga harus kita dorong lagi untuk mengejar target-target tersebut. Oke, mau menambahkan? Gini, ini kan semua punya segmen suara masing-masing, apalagi PKS. Bisa kita lihat bahwa PKS ini punya basis suara yang cukup luar biasa. Seperti apa yang disampaikan Bung Dev tadi, Golkar dan sebagainya, Gerindra. Hari ini kita lihat pemilu hari ini menarik sekali di DKI. Apalagi dengan fenomena Jakarta tuh belum ada pemilihnya 2 kali jadi gubernur berturut-turut. Nah, ini bisa menjadi kutukan nih siapapun nanti, apalagi hari ini incumbent nggak ada ya kan? Incumbent nggak ada hari ini. Gitu. Mas RK bila terpilih juga nggak mungkin 2 kali. Iya. Dia juga nggak mungkin dia 2 kali ke Jakarta. Nah, tinggal kita lihat aja nanti. Tinggal nanti kita lihat ada pasti ada program-program yang menarik yang akan ditawarkan oleh Kang Ridwan Kamil ya kan, beliau apalagi kita lihat tadi pernah menjadi gubernur di Jawa Barat, ditambah lagi dikawal oleh Pak siapa yang wakilnya ini, dia punya pengalaman di Pak Suswono itu di pertanian. Banyak juga ini orang ini kan punya background yang luar biasa, artinya secara portofolio juga bagus. Jadi ya kita tinggal menghadapi, ya saya punya keyakinan kemenangan di Ridwan. Itu keyakinan dari Anda sendiri begitu ya. Dan juga nanti seperti apa kita akan lihat jalannya mesin partai itu yang ditekankan begitu. Tidak hanya paslon sendiri yang kemudian turun. Mesin partai bergerak dengan ya biasa lah ya. Membuat tim-tim pemenangan, posko-posko dan semua, dan relawan-relawan. Dan semua relawan-relawan ini kan sudah mulai, selain mesin partai ada mesin relawan. Dan itu akan digerakkan semuanya. Dan kita sudah menyiapkan semua itu sebelum ada fenomenanya Rano Karno dan Pak Pramono Anung gitu. Bang Jari, terakhir apa yang kemudian kita harus lakukan sebagai masyarakat untuk kemudian mengawal proses begitu terkait dengan pilkada serentak ini sehingga jauh dari kecurangan dan berlangsung secara jurdil begitu? Pertama partisipasi. Partisipasi itu ya boleh ikut kampanye segala macam, tapi yang juga penting adalah partisipasi untuk mengawasi. Ya. Bukan kita nggak percaya sama penyelenggara pemilu, kekuasaan terus dikontrol memang oleh kita semua supaya dia nggak menyimpang. Karena kalau menyimpang nanti yang rugi bukan hanya rakyat tapi penyelenggara itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, partisipasi dalam pemilu. Jadilah pemilih yang cerdas, pemilih yang informasi tersedia. Silahkan. Sekarang banyak alternatif kan. Jadi masyarakat kalau dia menjadi pemilih yang cerdas, maka dia bisa memilih alternatif-alternatif yang tersedia. Dan berdasarkan keputusan MK kemarin, memang alternatif itu sekarang menjadi lebih banyak, lebih terbuka. Misalnya ya,
potensi kotak kosong menjadi lebih berkurang sekarang. Tidak sebanyak diperkirakan dari awal. Ya. Kalau dengan aturan yang lama potensi kotak kosong menjadi sangat besar. Itu pun setelah putusan MK. Ya, setelah putusan MK itu potensi kotak kosong menjadi berkurang. Jadi masyarakat sekarang punya alternatif. Karena itu yang dilakukan oleh masyarakat selain mengawasi dengan ketat, ya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama lewat civil society, lewat kelompok gerakan mahasiswa dan sebagainya, juga menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas itu berarti kita harus mau dan mampu mengedukasi diri kita sendiri. Secara langsung maupun tidak langsung. Itu saya kira yang harus dilakukan. Berkaca dari Pilpres artinya apa yang kemudian harus kita perhatikan? Partisipasi masyarakat kita kan bagus sekali, mencapai 80-an% ya di pemilu yang lalu. Jadi dalam soal partisipasi masyarakat kita sudah cukup baik, terutama untuk untuk nyoblos ya. Kemudian yang perlu dipertahankan adalah itu tadi, kemampuan dan kemauan untuk mengawasi. Ya, jangan sampai masyarakat merasa lelah gitu. Ini pemilu terus misalnya, kemarin pilpres pileg gitu, ini sekarang pilkada lagi, jangan sampai kita merasa lelah. Jadi itulah bagian dari kerja-kerja yang harus kita lakukan sebagai warga negara di negara yang demokratis seperti kita. Karena kan baru pertama kali serentak begitu loh Bang ya. Ya, ini pertama kali kita serentak dalam arti serentak yang sesungguhnya. Serentak yang sesungguhnya. Sekaligus, ini sebenarnya bukan serentak, sekaligus. Sekaligus, gitu ya. Jadi pilkada sekaligus. Iya, kalau serentak itu biasanya maksudnya pemilu eksekutif dengan pemilu legislatif digabungkan, dilaksanakan cara bersamaan, itu namanya serentak. Tapi kalau yang itu kan pemilu sekaligus. Pemilu sekaligus. Bahkan bertumpuk antara pemilu nasional sama pemilu lokal atau pemilu daerah, itu bertumpuk. Tapi ada sisi positif, negatif Anda lihat dari keserentakan dari pemilihan umum ini? Ya, sisi negatifnya yang paling ekstrim yang pemilu 2019 lalu contoh ya, banyak korban, banyak meninggal segala macam. Itu 2019 ya. Nah, petugas di TPS segala macam. Itu kan sudah dikoreksi di pemilu kemarin juga. Di pemilu yang sekarang tidak terlalu banyak lagi, berarti sudah ada perbaikan. Tetapi kan DPR sendiri bersepakat sebetulnya ada banyak perbaikan yang harus dilakukan terutama untuk pilkada ya, bukan hanya soal yang terkait dengan aturan MK itu. Jadi teknisnya lah pelaksanaan itu harus dievaluasi harus dilakukan evaluasi yang sifatnya terus menerus gitu. Penghitungan masih pakai Sirekap menurut Anda? Menghitung secara cepat tanpa ada dengan cara menutup kemungkinan kecurangan itu harus dilakukan. Kita hidup di dunia yang serba cepat, teknologi dan sebagainya. Harus dilakukan. Sirekap itu sebetulnya sangat membantu. Sangat membantu. Karena itu akan memberikan informasi yang jauh lebih cepat kepada masyarakat. Nah, cuma memang yang jadi persoalan kita itu bagaimana kita sama-sama percaya dengan sistem itu. Jangan sampai heboh lagi begitu ya? Ya. Oke, Bang Dev, tanggapan terkait dengan Sirekap ini yang masih terus digunakan? Ya, memang kan ada sejumlah bug yang ditemukan, dan itu sudah diupdate. Akan tapi ya gini, namanya sistem software atau anything yang berkaitan dengan IT ya, itu potensi bermasalah itu selalu ada. Apalagi berkaitan dengan kita dibuka ke jaringan open, yang dimana kemungkinan hackers ataupun orang mengirim malware itu selalu ada. Ya, jadi baik firewall-nya, semuanya itu harus ditingkatkan. Kenapa? Karena terbukti tiap bulan itu pasti ada kebocoran data, ada hacking lah di website pemerintah. Nah, apalagi kita melakukan pilkada, apa tadi bahasanya? Sekaligus. Pilkada sekaligus. Aku masih tahu serentak. Baru denger nih. Pilkada sekaligus. Ya, mungkin ntar bisa disampaikan Komisi 2. Ada terminologi serentak itu biasanya dikaitkan concurrent. Itu ada terminologi ilmu pemilu yang biasanya maksudnya itu legislatif sama eksekutif. Anyway, yang tadi aku selesaiin dulu. Ya, silakan Bang. Jadi ya itu potensi-potensi itu harus segera ditutup ya dengan peningkatan sumber daya manusianya sendiri, terus juga jaringan harus pastikan jangan sampai ada yang blackout, ada yang drop. Apalagi kita bicara wilayah-wilayah di pegunungan ya ataupun daerah-daerah konflik ya hotbeds ya kayak oke lah kita bilang aja kita terbuka aja wilayah kayak Papua ya yang potensi-potensi kericuhan itu sangat tinggi dan juga bisa didomplengi ya tujuannya itu untuk menyerang pemerintah, membuat kacau, penembakan, pemboman, pembakaran, itu selalu itu potensi itu harus ada dan itu memang kita rutin ulas kita bicara di Komisi 1 nih belum di Komisi 2 nih. Kita bicara masalah pertahanan aja. Nah, ini potensi-potensi itu selalu ada.
Dan juga memang kita terus mendorong, jadi bukan hanya meningkatkan anggaran saja, tapi juga meningkatkan jumlah personil pengamanannya, dan juga kapasitas dan kapabilitas mereka. Jadi jangan hanya sekedar taruh prajurit berseragam bawa senjata di sana, gitu, dan berpikir bahwa tidak akan ada masalah, gitu ya. Tapi harus juga dilengkapi dengan alat telekomunikasi, info intelijen terakurat, sehingga para petugas yang ditempatkan, para APH nih, aparat penegak hukum ini, mereka ini tahu apa yang mereka hadapi. Terakhir saya singkat-singkat saja ke Bang Fatul dan juga Bang Noel, artinya untuk mewujudkan pilkada serentak, pilkada sekaligus tadi kata Bang Jayadi begitu, yang damai, jurdil, dan bebas dari kecurangan. Silakan, singkat saja. Saya mau melihat di aspek yang lebih strategis ya, bahwa kenapa mungkin di Indonesia nih sistem demokrasi kita selalu agak ribet ya, karena hal-hal yang mendasar menurut saya perlu juga para pimpinan kita, pemimpin kita nih mengkonsolidasikan hal-hal yang sifatnya mendasar lah gitu. Mendasar artinya? Karena hampir setiap pemilu kita selalu berubah-ubah nih, baik sistemnya ada revisi, lalu juga bahkan pilkada kemarin ada putusan MK, sehingga hampir tidak pernah kita merasa pemilu itu sebetulnya tinggal jalan saja gitu. Nah ini kan kalau di negara maju demokrasi hal-hal seperti itu udah selesai sebetulnya. Makanya penting juga bagi kita melihat bahwa konteks ini perlu juga kita pikirkan. Jangan sampai setiap pemilu nih ada dinamika lagi, perubahan lagi, bahkan teknisnya dibicarakan lagi. Padahal kan itu seharusnya kalau kita bisa konsolidasikan bisa selesai, pemilunya lancar, misalnya thresholdnya ditinjau berapa lalu dikunci di situ, tidak bisa diubah dan sebagainya, dan akhirnya berjalan. Dan imbasnya ya akhirnya membuat tiap 5 tahun sekali, bahkan apalagi di masa sekarang nih pilkadanya luar biasa banyak sekali, ada banyak dinamikanya, ya ini membuat mungkin kondisi masyarakat pun bisa jadi capek, tapi kita harapkan semua dorongan itu bisa optimal agar mereka bisa memilih pemimpin mereka di daerah masing-masing dengan berbagai pilihan yang ada dan kesempatan sudah dibuka bisa menjadi lebih baik untuk bangsa. Harapan kita semua tentunya. Baru singkat saja. Ya, tadi seperti yang awal saya sampaikan, kita seharusnya sudah punya komitmen bahwa ketika ini menjadi pilihan sistem politik kita, sistem demokrasi kita harus kita jalankan. Jangan karena ketika kita tereliminasi dari kekuasaan, kemudian marah-marah. Akhirnya kebijakan yang sudah menjadi kesepakatan bersama, kebijakan politik atau kesepakatan politik yang sudah kita bangun dirombak lagi. Kemudian mobilisasi orang. Nah ini kan pola-pola menurut saya pola-pola yang tidak terhormat ya. Bagaimana kita mau menghormati sebuah kesepakatan, di sisi lain selalu kita coba melanggarnya, gitu. Nah ini yang tadi disampaikan kawan saya dari PKS tadi. Ya coba kita konsisten dong situ loh. Jujur aja, bangsa ini ada memang, negara ini ada, tapi sistemnya tidak ada sepertinya. Jadi mudah sekali merubah sistem. Atas apa? Kehasilatan politik yang terganggu doang. Gitu, terganggu dikit, rubah. Nanti ketika dia menguasai parlemen dia rubah lagi. Ya kayak begitu aja terus. Jadi nggak. Makanya saya bilang ini sistemnya mau gimana ini? Gitu loh. Ya itu dari saya rasa. Menjadi pembelajaran bagi kita semua begitu ya. Iya Jangan sampai tiap 5 tahunan ini selalu berubah sistem. Kalau kita ingin mencari sistem yang lebih baik memang sangat susah. Tapi ingat Amerika itu mendapatkan sistemnya itu ratusan tahun baru terbentuk. Siapapun presidennya sistemnya nggak akan pernah berubah. Terima kasih Bang Noel. Terima kasih Bang Jayadi, terima kasih Bang Fatul, terima kasih Bang Dem sudah bergabung bersama kami di Fokus Regina Desi malam hari ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa. Thank you Bang Dem.